Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi, ya minggu yang lalu pas tanggal 1, dan hari ini sudah seminggu kita masuk di tahun yang baru. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan sesuatu yang akan kita baca dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 18 sampai 21. 20 ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hermenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan nasihat dari Paulus kepada Timotius, ya, di mana dia memberikan sebuah tugas. Nah, saya pikir ini juga tugas kita di tahun yang baru, ya. Nah, di bagian ini, kalau di ayat 19 itu berbicara tentang kandaslah iman mereka. Kalau Mandarin itu terjemahannya seperti sebuah kapal, ya, kandas dan hancur, ya, kandas dan hancur. Nah, saudara, kita telah memasuki tahun yang baru, ya, dengan tetap harus harus ya dibayangi oleh ketidakpastian dari COVID-19 yang telah ya istilahnya memporak-porandakan atau mengganggu semua sendi kehidupan. Kita bersyukur bahwa tahun yang kita lewati, ya kurang lebih 10 bulan kita berjuang, ya, di tengah pandemi ini. Bolehlah kita bilang kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk melewatinya, atau bisa dikatakan sebagai sebuah kesuksesan di tahun yang lalu. Nah, ke depan ini bagi saya, ya saya bukan menakut-nakuti, tapi bagi saya sepertinya tahun 2021 tidak lebih baik dari tahun 2020. Ya, maka ini merupakan sebuah hal yang saya ingin bagikan kepada kita supaya apa? Supaya kita ini seperti kapal berlayar di tahun yang akan datang, jangan sampai kandas dan hancur, ya. Tapi saya mau, ya saudara, kita tetap boleh ya, walau masih terus dibayangi oleh COVID-19, walau memang sudah ada vaksin, tapi kita tidak tahu seperti apa, ya, vaksin memberikan perubahan karena mutasi dari virus ini juga luar biasa, ya. Terutama kita lihat di tengah kota Jakarta ini, di hari-hari dekat ini justru semakin banyak orang yang terpapar, ya. Jadi saudara, mari kita perhatikan, ya, di mana dikatakan, ya, bahwa Paulus mau Timotius itu bisa sukses, tidak hancur, ya,
Tapi harus apa? Harus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan yang saya kasihi, bahwa di tahun yang baru ini kita tetap berharap kita bisa berjalan, ya, melewatinya dan berhasil, bukan kandas dan hancur. Dan Paulus mau Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik. Jadi saudara, kita harus berjuang dengan baik di tahun ini. Ya. Jadi bersyukur kalau tahun lalu di tengah kebingungan kita bersandar kepada Tuhan, kita ya percaya Tuhan tolong kita dan kita memang selalu berharap pada Tuhan dan kita sudah bisa melewatinya. Di tahun ini saya harap kita lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi berjuang dengan baik. Nah, berjuang dengan baik, perjuangan kita ini ada dua hal, saudara. Ada dua hal. Hal yang pertama yaitu iman, ya. Perjuangan yang baik dengan iman. Artinya di tahun yang ini kita mau lebih istilahnya menjalankan hidup ini sesuai dengan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di kayu salib, yang telah menebus kita, yang telah mendamaikan kita dengan Bapa, yang mana dengan percaya kepada karya keselamatannya kita sudah menerima kembali Eden atau lingkup kerajaan surga. Ini selalu saya mau ingatkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima kerajaan surga, berarti dia hidup dalam lingkup kerajaan surga yang mana di dalam karya keselamatan Yesus Kristus kita mendapatkan semua kebutuhan kita. Nah, kebutuhan ini merupakan sebuah kebutuhan yang ada di dalam lingkup kerajaan surga. Teman-teman, iman kita kepada Tuhan Yesus bukan sekedar hanya menyembuhkan kita dari sakit atau melepaskan kita dari dosa, bahkan memulihkan kita, hubungan kita dengan Tuhan, tapi yang paling penting adalah kita kembali menjadi anak-anak Allah. Kita kembali boleh menerima hak kita atau rencana Tuhan ketika menciptakan manusia, itu Taman Eden atau lingkup kerajaan surga. Mari saudara, di sepanjang tahun ini kita akan berjuang dengan perjuangan ini, perjuangan iman kita. Kita mau, ya saudara, sepanjang tahun ini kita mau belajar, ya, lebih mengerti tentang kebenaran supaya iman kita boleh makin teguh. Lalu yang kedua, dan hati nurani yang murni. Oh saudara, bukan hati yang murni saja, tapi hati nurani. Nanti bilang hati nurani adalah hati yang terdalam, hati nurani yang terdalam atau hati murni yang terdalam, atau orang yang ada di dalam diri kita, orang yang terdalam, ya. Nah saudara, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah menerima hidup yang baru. Dalam diri kita ada Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, hati yang terdalam di mana Kristus jadi Tuhan dan Raja. Di situ kita harus ingat selalu bahwa Kristus ada dalam diri kita. Kristus tinggal di dalam diri kita. Dan kita pun berjuang. Nah, berjuang saudara, bahwa mudah sekali di tengah kehidupan ini mungkin besok atau lusa ada hal-hal yang mungkin lebih mengkhawatirkan kita atau merasa terancam dan sebagainya. Apapun itu yang terjadi, tetap saudara berjuang untuk ada di dalam Kristus. Jadi Kristus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Kristus
di dalam hati yang terdalam. Artinya biarkanlah hati kita yang terdalam, hati nurani kita dikuasai oleh kasih Kristus, dikuasai oleh kebenaran Kristus, dikuasai oleh kehendak Kristus. Sehingga di sepanjang tahun ini kita bukan sekedar percaya Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah memulihkan keadaan kita dengan Bapa, dan kita sudah mendapatkan kembali kerajaan surga atau lingkup kerajaan surga. Tapi kita berjuang dengan satu hati yang terdalam, tidak lagi membiarkan hati kita itu terganggu oleh apapun di dunia ini. Hati yang terdalam untuk terus dekat kepada Kristus, untuk terus ada di dalam Kristus. Sehingga saya percaya dalam perjuangan seperti ini kita bisa melewati tahun 2021 apapun yang terjadi. Baik ya, kalau menjadi baik ya puji Tuhan, tidak baik atau lebih buruk puji Tuhan bahwa kita tetap punya Kristus. Berjuanglah di sana dan kita boleh melewatinya. Bukan sebagai kapal yang pecah, kandas dan pecah, tapi sukses sampai di akhir tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami melewati tahun 2020. Sekarang kami sudah ada di tahun 2021. Kalau boleh kami melihat bahwa tahun 2021 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2020. Karena pandemi sampai hari ini ada vaksin, tapi mutasi dari virus demikian rupa kami belum mendapatkan sebuah kepastian. Kami bersyukur bahwa di dalam Engkau pasti. Terlebih hari ini kami boleh membaca sebagian firman-Mu, yang mana itu adalah satu tulisan Paulus kepada Timotius yang sangat cocok buat kami, bahwa kami harus memperjuangkan perjuangan dengan baik, yaitu dalam iman dan hati nurani yang murni. Artinya kalau kami sudah sadar bahwa kami sudah diselamatkan dari dosa dan sudah dipulihkan dan sudah mendapatkan kembali kerajaan surga atau lingkup kerajaan surga, kami berjuang lagi bahwa dari dalam hati yang terdalam kami ingin selalu ada di dalam Kristus dan Kristus dalam diri kami. Sehingga dengan cara demikian kami tetap boleh kuat di tahun ini. Dengan segala kejadian kami boleh berhasil melewatinya. Tidak kandas, apalagi sampai pecah seperti sebuah kapal yang pecah. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kesehatan kami, berkatilah usaha pekerjaan kami, berkatilah keluarga kami dalam segala perjuangan ini. Kami hanya datang dan bersandar dan berharap pada Tuhan saja, dan kami percaya penyertaan-Mu memampukan kami. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.